Assalamualaikum. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan aku, Kak Tami. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem, jenis-jenis ekosistem, komponen ekosistem, dan bagaimana menjaga keseimbangan ekosistem. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Baik, ekosistem merupakan hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Komponen ekosistem terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ada komponen biotik, yaitu lingkungan yang berupa makhluk hidup yang terdiri dari produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Produsen yaitu makhluk hidup yang mampu mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Contohnya ada pohon bunga matahari, pohon kentang, dan pohon buah apel. Kemudian konsumen adalah organisme heterotrof yang tidak bisa membuat makanannya sendiri. Konsumen ini diantaranya ada herbivora, karnivora, dan omnivora. Contohnya dalam karnivora ada singa, dalam herbivora ada sapi, dan dalam omnivora contohnya adalah beruang. Kemudian untuk pengurai atau dekomposer yaitu organisme yang bisa mengubah zat anorganik menjadi zat organik. Contohnya ada jamur, kumbang, dan cacing. Komponen ekosistem berikutnya adalah komponen abiotik, yaitu lingkungan yang berupa makhluk tak hidup. Contohnya ada tanah, air, udara atau angin, suhu, atmosfer, dan cahaya matahari. Kemudian untuk selanjutnya, berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang terjadi secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Contohnya ada laut, pantai, danau, hutan, dan sungai. Yang kedua ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya ada sawah, kolam, kebun buah dan sayur, akuarium, dan kebun binatang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja aktivitas-aktivitas manusia yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem. Yaitu yang pertama ada penebangan hutan, pembakaran hutan, dan pemburuan liar. Hutan merupakan rumah terbesar bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan. Kebutuhan akan kayu mengakibatkan manusia melakukan penebangan hutan secara liar. Perburuan liar membuat populasi hewan di hutan berkurang dan lama-lama akan punah. Kepunahan beberapa hewan ini pun tentu akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem. Sedangkan pembakaran hutan akan mengakibatkan sejumlah hewan dan tumbuhan akan mati. Hewan kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan, serta udara pun akan tercemar. Yang kedua ada pembuangan sampah dan limbah pabrik. Sampah dan limbah pabrik mengandung zat-zat yang berbahaya bagi makhluk hidup. Pembuangan sampah dan limbah pabrik ke sungai akan mencemari air di sungai dan dapat membunuh seluruh makhluk hidup yang ada di sana.
Yang ketiga ada penambangan terbuka. Penambangan terbuka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan yang membuat hutan menjadi gurun yang tandus, sehingga tidak akan ada tumbuhan yang dapat hidup di sana. Keempat, ada penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Pupuk anorganik dan pestisida mengandung berbagai bahan kimia yang dapat merusak tanah. Tanah yang dipupuk oleh pupuk anorganik akan menjadi keras dan kandungan zat kimia yang ada pada tanah akan terbawa oleh air hujan ke sungai sehingga zat ini pun dapat membunuh makhluk hidup yang ada di air. Yang kelima ada pembangunan industri. Pembangunan industri dapat menimbulkan kerusakan alam, di antaranya ada polusi udara karena asap pabrik, kemudian ada limbah bahan kimia yang mencemari tanah dan sungai, kemudian pengurangan pasokan air bersih untuk makhluk hidup. Nah, adik-adik, setelah kita mengetahui apa saja aktivitas-aktivitas manusia yang bisa mengganggu keseimbangan ekosistem, maka alangkah baiknya kita dapat menghindari hal tersebut. Adapun hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam menjaga keseimbangan ekosistem diantaranya adalah yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, kurangi penggunaan bahan kimia. Dan yang ketiga adalah menanam pohon dan melakukan reboisasi. Baiklah adik-adik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.